juga nih. Ada Ya, calon wali itu di samping saya. Bakalan juga jadi wali nih. wali murid. Dia ini nggak terima dia. Kemarin saya, waduh, kayak apa tahu argumentasi kita tetap aja. Makanya nggak akan ketemu, Pak. Antara ahli hadis dengan ahli toreko nggak ketemu. Gimana lanjut apa? Bukan Oh, dulu. Laptop Islam ini. Ya. Banyak. Itu lihat ya. Ketika Mas'ulil Amri itu ada ulama zahir, ada ulama batin. Nah, yang terakhir ini tentang tantangan kita NU ketika kita semua kembali tentang munkir sunnah. Ya. Terutama yang berada di Kediri. Ya. Di Surabaya. Tantangannya luar biasa, itu ada LDI ya. Yang cuma mau menerima hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau nggak gitu dia nggak terima. Padahal kalau kita lihat banyak di Sunan Abi Daud yang sahih. Gitu, ini mereka nggak terima. Makanya saya dalam buku saya lagi, maaf ini bukan promosi ya. Itu saya akhirnya saya kupas tentang ingkar sunnah. Jadi kita lihat ingkar sunnah kan terbagi tiga, ada periode, ada ingkar sunnah qodiman, hadits, dan saya tambahin lagi ya, mu'asaron. Ada ingkar sunnah qodiman, ingkar sunnah klasik. Ingkar sunnah klasik itu sudah tumbuh di zaman sahabat. Kita lihat tokohnya siapa, Imran bin Husain. Ketika beliau sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba datang seseorang. Dia langsung berkata, "Da'na min hadza." Tinggalkan ini. Wa 'alimna al-Qur'an. Ajarkan kami Al-Qur'an. Itu ketika Imran bin Husain, ya, dia sahabat kan. Sahabat yang kemudian tabi'in. Dia dikomentari seperti itu. Tapi memang siapa lagi yang hebat diplomasinya kalau bukan Imran Husain saat itu. Dia mengatakan secara diplomasi, "Anta wa ashabuka taqra'una al-Qur'an." Ente dan teman-teman itu baca Quran. Dari mana ente tahu tentang cara berhaji? Dari mana ente tahu tentang pembagian zakat dan sebagainya? Ini ada halaman berapa ini? 624. Halaman 624 ini di kitab Mukhtalaful Hadis. Jadi tapi rupanya oleh Syekh Hasan Al-Basri ya, itu pemuda yang ngeritik Imran bin Husain, rupa-rupanya oleh Imam Hasan Al-Basri abad kedua dikatakan, "Pamamata dzalika rajul hatta sara min fuhail muslimin." Itu orang sebelum mati jadi ahli fikih. Mungkin karena akhirnya berasa. Sampai Syekh Ayub As-Sahtiyani mengatakan, "Idza hadatsar rajula faqala da'na min hadza falam anu dhalun mudilun." Kalau ada orang ketika ente sedang menyampaikan hadis kemudian mengatakan, "Ajarkan kami Al-Qur'an, ajarkan saja kami Al-Qur'an, tinggalkan." Kata Ayub As-Sahtiyani, "Falam anu dhalun mudilun." Itu orang sesat dan sesat. Tapi itu tuntas di zaman Imran bin Husain, ya, abad sahabat. Muncul lagi nanti abad kedua. Ya, pertengahan 1150-an dah. Ya, apa namanya, masa Al-Imam Syafi'i. Ya, abad kedua lah kalau saya bilang itu. Itu muncul lagi ingkar sunnah pada abad kedua, munkir sunnah. Dan itu dibabat habis oleh Imam Syafi'i dengan arisalahnya. Makanya Imam Syafi'i ini kalau dalam kajian ilmu hadis dikenal oleh dunia kampus sebagai pendekar hadis di abad kedua. Terus nggak ada tuh hingga munkir sunnah. Muncul lagi abad ke-19 Masahiyah. Ini kalau pakai Masihiyah, kalau pakai Hijriyah, berarti sekitar abad ke-13, abad ke-14. Kalau kitanya abad ke-20 ya. Itu karena apa? Pengaruh dari orientalis. Jadi kita tahu ada Ignaz Goldziher, ada Joseph Saad. Kalau Ignaz Goldziher sampai mengatakan tidak ada hadis yang berasal dari Nabi. Karena hadis itu pada abad kedua. Kalau Joseph Saad malah mengatakan satu pun tidak ada hadis yang sahih yang berasal dari Nabi. Ini sampai-sampai kalau kita, kata dosen saya, kalau kita
judul kemudian mengkritisi Ignaz Goldziher atau Isapsat dulu, itu alias nggak akan lulus. Karena itu bukunya itu menjadi buku suci buat orang-orang orientalis. Tapi kita ingat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap zaman mesti ada muslih, gitu kan. La tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq. Maka muncul saat itu ahli-ahli hadis, siapa namanya, dari India itu. Anda kenal barangkali siapa? Mustafa Al-Dhami. Ya, muncul Ashibai. Dan anehnya Mustafa Al-Dhami langsung ngebabat, dia mendapatkan manuskrip di Syria, di sebuah perpustakaan Syria. Itu rupa-rupanya hadis tidak ditulis pada abad kedua, sebagaimana klaim orang-orang orientalis. Di zaman Rasul pun hadis sudah ditulis. Jadi kan kita ingat zaman Rasul itu hadis tidak boleh ditulis karena takut bercampur dengan tapi rupa-rupanya sahabat itu menulis. Kayak Ali bin Abi Thalib, dia nulis itu, cuma ditaruh di pedangnya. Dikenal dengan Sahifah Sayyidina Ali. Amr bin As, dia juga nulis hadis, taruh di kotak. Suhail, maka dikenal dengan Sahifah Suhail, nulis. Itu dibongkar sama Mustafa Al-Dhami dan menjadi sebuah disertasi. Saat itulah runtuh teorinya orang-orang orientalis. Nah itu ya, ini juga menjadi ladang buat kita ini, karena saya kebenaran, maaf, di samping saya juga di Depok itu salah seorang wakil ketua Tanfidiyah, saya juga ketua MUI di Depok, tapi kecamatan. Ya, jadi ketua MUI tingkat kecamatan. Itu banyak menghadapi bahkan majelis talimnya itu tidak jauh dari saya. Walaupun katanya belakangan ini ADI sudah mau menerima kitab-kitab sunan. Ya, alhamdulillah ya, walaupun belum sampai Sunan Wali Songo gitu. Baru sunan. Nah, yang terakhir nih, tantangan kita adalah yang eksternal tadi. Ya, orang-orang liberal. Ya, mudah-mudahan Anda semua juga tidak tercokoki dengan konsep liberal yang kadang-kadang juga ditawarkan juga oleh, walaupun nggak banyak lah. Ali lebih tahu nih di kinetra kayak apa. Nah, saya kira itu ya. Ini bukannya bukannya isi, tapi prolog barangkali buat nanti kita perdalam, terutama bagaimana kita menghadapi ketiga PR yang bahkan kita hadapi nanti, karena kita ini semuanya pengurus NU. Ya, ini pengurus NU paling jauh ini. Masya Allah, ngurusnya bagaimana? Saya kira ini dari kami ya, nanti akan diperdalam oleh kawan-kawan kami yang ada di sini. Ada Kiai Rifki Dzulkarnain, udah jadi ahli tarekat, amin. Ada Kiai Musyafa dari Surabaya nih, jauh ya. Ada Kiai Anas ya, pimpinan cabang Pondok Pesantren Sidikiyah. Kalau di kamar dipanggilnya Gus Anas. Kemana-mana sekarang sudah pakai Hop. Demikian, saya belum tutup dulu. Terima kasih atas penghormatannya untuk bicara di sini di hadapan para kiai-kiai muda juga sebenarnya ini. Kiai dan bunyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.